Seorang mandor bangunan memacari wanita yang bekerja sebagai guru TK hingga hamil dan tak mau bertanggung jawab, hingga wanita tersebut tewas di tangan mandor. Cerita nyata ini berasal dari Gunung Sari, Lombok Barat. Bagaimana kejadian ini terjadi? Langsung saja kita bahas di Beda Alam. Kamar mandi rumahnya. Curiga anaknya meninggal tak wajar, orang tua korban meminta korban untuk diotopsi. Seorang wanita bernama Herani alias Rani 22 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam kamar mandi rumah yang ditinggalinya sendiri di BTN Citra Perdana Pedas, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Jumat malam lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan ibunya. Wanita yang bernama Rani adalah seorang guru TK. Ia tinggal sendirian di sebuah komplek yang bernama Perumahan Citra Persada Medas di Gunung Sari, Lombok Barat. Rani hidup mandiri dan jauh dari orang tuanya karena pekerjaan. Rani yang seorang guru TK dan guru les privat bahasa Inggris. Dari hasil kerja kerasnya itu, Rani mampu membeli apa saja yang ia ingini. Namun tetapi, meski hidupnya sudah mapan, Rani merasa ada yang kurang di hidupnya, yaitu pasangan. Singkat cerita, ketika itu ada seorang tukang atau mandor yang bekerja di salah satu rumah yang berseberangan dengan rumah Rani. Suatu hari, mandor itu menumpang sholat di rumah Rani. Rani pun mengizinkannya. Dari situlah awal perkara kisah memilukan tewasnya Rani di sudut kamar mandi dalam kondisi hamil. Rani alias Rani, wanita yang berusia 29 tahun dari 3 bersaudara. Rani belum menikah karena ia ingin fokus membahagiakan kedua orang tuanya. Meskipun Rani tinggal sendiri, tetapi ia selalu berkomunikasi dengan orang tuanya. Ia sempat cerita kepada orang tuanya kalau ia ingin menjual motornya. Namun tetapi ketika orang tuanya bertanya, Rani pun tidak menjelaskan untuk keperluan apa. Nah, semenjak itulah komunikasi terakhir dari mereka. Cerita ini berawal dari rumah milik Pak Putu, tetangga Rani, yang melakukan renovasi. Dalam pengerjaan renovasi pun Pak Putu tidak tinggal di rumah tersebut sampai rumah itu selesai. Ia tinggal sementara di rumah orang tuanya. Pak Putu ini menyewa seorang tukang yang bernama Sulyadi. Sulyadi inilah seorang tukang sekaligus mandor bangunan. Sulyadi juga sebagai pemborong renovasi rumah Pak Putu. Lalu, Sulyadi mulai mengerjakan rumah milik Pak Putu pada tanggal 24 Mei 2022. Singkat cerita, suatu hari ketika Sulyadi berpapasan dengan Rani, di situ Sulyadi mulai menyapa Rani. Ketika bertemu, mereka terus sering sapa. Hingga akhirnya Sulyadi memberanikan diri untuk menumpang sholat di rumah Rani. Nah, semenjak itulah mereka mulai dekat dan memutuskan untuk berpacaran. Tidak ada yang tahu kalau mereka menjalin hubungan pacaran, sebab mereka merahasiakan hubungan itu. Singkat cerita, hari demi hari mereka sering ketemu, hingga pada tanggal 26 Juli 2022, tepat jam 7 pagi, Sulyadi mendadak menyuruh tukang-tukangnya untuk merenovasi tempat lain. Lalu, pada pukul 10 pagi, Sulyadi pergi ke rumah Pak Putu untuk melihat perkembangan rumah Pak Putu. Dan pada saat itu, Rani sedang memasak dan Sulyadi pun mampir ke rumah Rani. Di sana mereka mengobrol dan bercanda hingga akhirnya Sulyadi tiba-tiba merayu Rani untuk melakukan hubungan badan. Awalnya Rani menolak ajakan Sulyadi, tetapi Sulyadi terus-menerus merayu Rani hingga akhirnya Rani menyerah dan menuruti ajakan Sulyadi. Mereka melakukan hubungan intim tersebut.
Semenjak hubungan itulah Rani hamil dan minta pertanggungjawaban dari Suryadi. Ketika itu, Suryadi menyebutkan kepada Rani, kalau kamu hamil, ya sudah, kita menikah. Akan tetapi, kita menikah siri, karena saya masih punya istri. Lalu Rani terkejut karena selama ini Suryadi mengaku duda kepada Rani. Rani mulai emosi dan tidak terima. Akhirnya mereka bertengkar. Lalu Suryadi hendak pergi, namun Rani menarik tangan Suryadi lalu menggigitnya, hingga Suryadi pun menonjok wajah Rani. Dia terus menarik tangan Suryadi hingga sampai di kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Suryadi lalu membanting kepala Rani ke dinding. Lalu ia mengambil kain dan mengikat leher Rani dan mulutnya, hingga Rani pun tak bernapas dan tewas. Lalu Suryadi mendudukkan jasad Rani di sudut kamar mandi. Lalu sebelum pergi, ia sempat memasukkan motor Rani ke ruang tamu dan ia lalu mengunci pintu rumah dan kabur. Suryadi kabur ke rumah temannya yang ada di Bali. Di sana ia tinggal dan minta dicarikan kerja kepada temannya, namun tidak membuahkan hasil. Suryadi lalu pergi ke Ngawi, Jawa Timur, dan di sana ia pun menginap ke rumah temannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari, Ibu Rani tidak pernah mendapatkan kabar dari Rani. Hingga akhirnya, Ibu Rani pun memutuskan untuk menghubungi Rani untuk menanyakan kabarnya. Akan tetapi, di saat menghubungi nomor Rani berkali-kali, namun HP Rani tidak aktif dan tak bisa dihubungi. Karena khawatir, Ibu Rani mengajak suaminya untuk mendatangi rumah Rani yang berada di perumahan Citra Persada Medas di Gunung Sari, Lombok Barat. Sesampainya di pagar rumah, Ibu Rani pun masuk dan mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Ketika Ibu Rani ingin membuka pintu, ternyata pintunya terkunci. Namun tetapi Ibu Rani membawa duplikat kunci rumah Rani, karena Rani memberikan duplikat kunci rumahnya kepada ibunya. Ketika masuk, Ibu Rani heran kalau motor Rani terparkir di ruang tamu. Namun Ibu Rani memanggil Rani, namun tak ada jawaban. Ia mencari Rani ke kamar, namun tak menemukannya, hingga ia membuka kamar mandi dan kaget melihat tubuh Rani yang tak bernyawa dan sudah mengeluarkan bau busuk. Ibu Rani pun teriak menjerit ketika melihat anaknya telah tewas. Kabar tersebut sempat menggemparkan komplek perumahan Citra Persada Medas. Lalu polisi pun dipanggil. Hingga akhirnya polisi pun melakukan olah TKP dan mulai mengumpulkan bukti-bukti yang ada di sana. Hingga akhirnya polisi pun mengecek rekaman CCTV yang ada di perumahan tersebut. Dan dari pantauan CCTV, polisi menemukan titik terang dan mencurigai seseorang mandor, yaitu Suryadi. Polisi pun mulai mencari informasi tentang Suryadi ke rumahnya. Namun tetapi Suryadi tidak ada di rumah. Menurut istrinya, Suryadi tidak pulang sudah beberapa hari. Lalu polisi meminta nomor HP Suryadi. Ketika nomor itu didapatkan, polisi lalu melacak sinyal milik HP Suryadi. Dan sinyal itu mengarah di daerah Ngawi, Jawa Timur. Polisi pun bergerak untuk melakukan penangkapan. Suryadi pun ditangkap di rumah temannya di Desa Ngerih, Ngawi, Jawa Timur. Suryadi lalu ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sidang yang digelar di Persidangan Pengadilan Negeri Mataram, hasil persidangan Suryadi ditetapkan sebagai pembunuh tidak berencana dan dijatuhkan vonis 14 tahun penjara.